Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, tampan, ceria, luar biasa. Ya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah masuk semua. Ya, sebelum belajar silakan keluarkan alat tulisnya. Bajunya yang belum dimasukkan boleh dirapikan. Jika ada sampah-sampah di kolongnya boleh dibuang dulu. Tidak ada? Ya. Ya, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap gerak, tangan di atas meja, doa dimulai. Ya, silakan kembali ke tempat. Baiklah, untuk meningkatkan cinta tanah air kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Nisa pimpin lagunya, yang lain silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, bersejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan Bernalar kritis, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan duduk semuanya. Oke, agar lebih semangat lagi, mari kita melakukan ice breaking sebentar ya. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat dua. ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding,
Ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Ya, masih ingatkah kalian dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin? Masih. Apa saja kesepakatan kelas kita? Tidak berkelahi, Tidak berkelahi, saling menghormati, saling menghormati, tenang dalam kelas, tenang di dalam kelas ya Mitra, saling membantu, saling membantu, saling menghargai, saling menghargai, datang tepat waktu. datang tepat waktu. Oke, semua masih ingat ya dengan kesepakatan kelas kita kemarin? Nah, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Kita kemarin belajar apa? Imbuhan Ya, kita kemarin belajar tentang imbuhan kan dan imbuhan lah. Ya, jadi imbuhan kan dan imbuhan lah adalah kata dasar yang mengubah menjadi kata perintah atau kata petunjuk. Contohnya, ambilkan buku di kantor. Ya, kemudian yang kedua, ambillah meja, ambillah kursi di kelas sebelah. Ya, itu juga adalah salah satu contoh kata perintah. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, yang mana di dalam teks prosedur itu mengandung beberapa kata imbuhan kan dan imbuhan lah. Ya, nah sekarang coba kalian lihat gambar di depan kalian. Oke, yang di depan kalian ini gambar apa? Mie instan. Siapa yang sudah pernah makan mie instan? Semua sudah pernah ya? Semua sudah pernah. Oke. Kira-kira bagaimana sih cara memasak mie instan? Ada yang tahu? Ambil panci. Masukkan air. Hidupkan kompor. Masukkan mie. Tunggu selama 2 menit. Masukkan bumbu. Matikan kompor. Tiriskan. Dan siap disantap atau disajikan. Nah, pernahkah kalian melihat atau membaca tata cara memasak mie instan yang ada pada bungkusnya? Pernah. Di bagian mana sih? Bagian belakang ya. Di belakang bungkus mie instan itu ada petunjuk cara pembuatan. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur. Nah, hari ini kita akan memahami lebih dalam lagi apa itu teks prosedur. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video, kalian dapat menganalisis ciri-ciri teks prosedur dengan baik. Melalui tayangan diskusi, video dan diskusi, kalian dapat menyimpulkan isi teks prosedur dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan berkelompok, kalian dapat membuat sebuah teks prosedur suatu kegiatan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, kalian dapat menampilkan hasil diskusi kalian. Ya, nah sekarang kalian simak video yang ada di depan kalian. Boleh kalian tulis yang menurut kalian itu adalah hal penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Mary Mardiana. Kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 materi teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya.
Adapun tujuan penulisan teks prosedur adalah memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Sedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, memuat tahap kegiatan yang berurut. Ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Keempat, rangkaian kata kerja aktif. Selanjutnya, kapan kita menggunakan teks prosedur? Pertama, membuat resep masakan. Kedua, menjelaskan aturan permainan. Ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Dan yang keempat, memberikan arah atau panduan. Sebelum menyusun teks prosedur, kita harus tahu urutan dari teks prosedur. Yang pertama, judul. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, langkah pembuatan. Dan yang keempat, tips atau kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu urutan teks prosedur. Yang pertama, judul. Tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat. Urutan teks prosedur yang kedua yaitu alat dan bahan. Tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Tambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Urutan teks prosedur yang ketiga yaitu langkah pembuatan. Tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Urutan teks prosedur yang terakhir adalah tips atau kesimpulan. Tuliskan tips untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Selanjutnya, mari kita lihat berbagai contoh teks prosedur. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks prosedur dengan judul cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Alat dan bahan yaitu potongan buah, air, es batu, dan blender. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan potongan buah, air, dan es batu. Kedua, siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Keempat, tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Kelima, tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Keenam, matikan blender. Ketujuh, sajikan jus buah dalam gelas. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Contoh yang kedua yaitu cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Alat dan bahan yaitu bola basket. Langkah-langkah. Pertama, sikap badan sedikit membungkuk dan condong ke depan. Kedua, memegang bola dengan kedua siku tangan ditekuk sehingga bola berada di dekat dada. Kedua, langkahkan kaki kanan ke depan sambil mengangkat siku dengan pergelangan tangan diputar ke arah badan. Ketiga, dorong bola ke depan sampai kedua lengan lurus. Gerakan diakhiri dengan melejutkan pergelangan tangan ke arah samping luar. Latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola setinggi dada untuk jarak dekat. Selamat berlatih. Meningkatkan pemahaman anak-anak ibu, mari kita bersama-sama menjawab dengan soal melengkapi petunjuk cara membuat mie rebus sesuai dengan gambar yang disediakan. Lengkapi kalimat rumpang yang ada dengan melihat jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang sudah disediakan. Selanjutnya, urutkanlah kalimat-kalimat berikut menjadi teks prosedur dengan benar. Selamat belajar!
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video yang sudah kalian lihat tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya, ayo silakan. Tentang teks prosedur. Apa? Tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Oke, ada lagi? Oke, Aditya. Apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Ya, memberi panduan kepada pembaca untuk sesuai dengan hasil yang diinginkan. Ayo, apalagi yang kalian dapatkan? Boleh, Nisa? Apa yang kamu dapatkan? Teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur, apa saja ciri-cirinya? Memuat alat dan bahan yang diperlukan. Memuat alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian? Memuat tahap kegiatan yang berurut. Memuat tahap kegiatan yang berurut. Kemudian? Menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Apalagi? Menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif. Apalagi yang kalian dapatkan dari video itu? Ya, Miss, boleh? Urutan teks prosedur. Urutan teks prosedur. Ada apa aja? Judul, alat dan bahan, alat dan bahan, langkah pembuatan, langkah pembuatan, tip atau kesimpulan. tips atau kesimpulan. Oke, berarti kita sudah memahami ya, sudah bisa memahami apa itu teks prosedur. Nah, di dalam video tadi ada contohnya ya. Sekarang Ibu mau kita analisis contohnya. Kita tentukan ya, katanya tadi di dalam video itu bahwa teks prosedur memiliki judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, tips atau kesimpulan. Sekarang kita identifikasikan. Ya. Yang mana yang judul? Cara membuat jus buah Ya, ayo. dengan menggunakan blender. Cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Oke, contoh selanjutnya apa? Alat dan bahan? Ya, Febri Aditya dulu. Potongan buah, air, es batu, dan blender. Potongan buah, air, es batu, dan blender. Nah, sekarang langkah pembuatannya yang mana ya? Oke, Nisa. Dari 1 sampai 7. Dari nomor 1 sampai nomor 7 adalah langkah pembuatannya. Kemudian yang terakhir itu dinamakan apa? Ya, Rahma. Tip atau kesimpulan. Tips atau kesimpulan. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, judulnya yang mana ya kira-kira? Ya, Lutfi. Cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Ya, cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Kemudian alat dan bahannya yang mana? Siapa yang bisa? Ya, Dinda, boleh. Bola basket. Bola basket. Kemudian langkah-langkahnya, siapa yang tahu? Ya, Pitra, boleh. Dari 1 sampai 3. Dari nomor 1 sampai nomor 3 itu adalah langkah-langkahnya. Ya, dan terakhir itu dinamakan dengan apa? Ya, Miss. Atau kesimpulan. Tips atau kesimpulan. Nah, sekarang coba kita bersama-sama melihat gambar yang ada di depan kalian. Ini adalah gambar cara membuat mie instan atau mie rebus ya. Kita lihat urutannya nomor 1 sampai nomor 4. Perhatikan gambarnya. Sudah? Nah, di bawahnya ada soal ya yang belum lengkap. Kalimat yang belum lengkap. Nah, ini kita pilih kira-kira yang mana jawabannya. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Ya, Nisa. Panaskan air dalam panci dengan api sedang. Panaskan air dalam panci dengan api sedang. Kemudian siapa yang bisa menjawab? Nomor 2, oke, boleh. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Oke. Sekarang yang ketiga, siapa yang menjawab? Febri? Masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Ya, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Yang terakhir, siapa yang mau menjawab? Oli, boleh. Aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkat dan hidangkan
pada mangkuk mie siap disantap. Ya, aduk-aduk mie selama 2 menit. Ya, kemudian apa tadi? Mie siap disantap. Ya, mie siap disantap. Ya, sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Ini gambar apa? Cara membuat cuci tangan. Cara mencuci tangan. Lihat urutannya. Ya, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini belum berurut. Kira-kira yang nomor 1 yang mana? Boleh, Fitra? Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kemudian yang nomor 2. Rizky, ayo Rizky. Masukkan sabun ke punggung, telapak dan sela jari. Ya, gosokkan sabun ke punggung, telapak dan sela jari. Yang ketiga. Ayu. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang terakhir. Ya, Alif, boleh. Keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Ya, keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Ya, oke. Sekarang Ibu akan membagikan tugas untuk kalian. Ya, Ibu punya contoh bungkus makanan atau minuman. Ya, tugas kalian adalah silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Buatlah teks prosedur berdasarkan contoh yang Ibu berikan. Ya, selama pengerjaan, Ibu minta kalian bekerja sama yang baik dengan kelompoknya. Kalau ada yang bingung, boleh tanyakan dengan Ibu. Ya, paham? Paham. Ibu bagikan dulu. Ya, boleh dilihat-lihat dulu bungkusnya. Kira-kira apa saja alat dan bahannya, langkah-langkahnya. Ya, kemudian kesimpulannya kira-kira apa? Boleh kalian diskusikan? Setelah berdiskusi, hasilnya silakan ditulis di lembar yang akan Ibu bagikan ini ya. Jangan lupa ikuti petunjuk yang ada di lembar kerja kalian. Tulis nama kelompok kalian. Ya, ikuti perintah yang ada di lembar kerja tersebut. Ibu berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Jika ada yang bingung, boleh bertanya. Ada yang bingung? Ya, ditulis ya. Ditulis. Ditulis. Ikuti. Tulis. Ya, silakan ditulis. Didiskusikan dulu kira-kira jawabannya apa. Ya, tentukan dulu judulnya apa. Tentukan judulnya apa, alat dan bahannya apa. Ya, sudah dapat judulnya? Apa judulnya? Coba. Cara membuat Nutrijel. Oke. Tentukan judul. Jangan lupa ya, pastikan di dalam teks prosedur itu mengandung judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, dan tips atau kesimpulan. Ya.
Ada yang kesulitan? Enggak, tidak, Bu. Judulnya apa? Cara membuat super bubur. Oke. Gurah. Gula aren. Ya, silakan didiskusikan. Sudah dapat jawabannya? Belum. Ya, diskusikan ya. Kira-kira alat dan bahannya apa untuk membuat super bubur itu? Buat sebagus mungkin ya. Ada kesulitan? Tidak. William, ada yang bingung? Enggak. Ada kesulitan, Nak? Enggak. Kesimpulannya sudah dapat? Selena? Ada yang bingung? Enggak. Sudah sampai di mana? Cara pembuatan. Ya. Judul sudah ada? Sudah. Sudah. Alat dan bahannya? Oke, cara pembuatan. Jangan lupa kesimpulannya dibuat, ya.
Judulnya sudah ada. Alat dan bahannya sudah? Sudah. Kemudian ini apa? Cara pembuatan. Oke. Kesimpulan sudah dapat? Sudah apa belum? Sudah. Jangan lupa kesimpulannya ya, ditulis ya. Kelompok sudah selesai. Tips atau kesimpulan? Oke. Tentukan nanti siapa yang mau presentasi ke depan. Ya. Siap ya. Nanti setelah selesai jangan lupa tentukan siapa yang membawa presentasinya, siapa yang mau membacanya. Ya, pastikan semuanya baca, oke? Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Sedikit lagi, sampai di mana? Sampai di mana? Langkah. Langkah pembuatan. Oke. Kesimpulannya sudah dapat ya? Sudah? Sudah. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai diskusikan dengan temannya pada saat presentasi, siapa yang mau memimpin presentasinya, ya, siapa yang mau membaca, pastikan semuanya baca. Oke? Ya, Bu. Sudah kelompoknya sudah? Kelompok 3 sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Sudah. Tunggu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Sudah selesai? Ya. Silakan semuanya letakkan alat tulisnya. Kalau sudah selesai, kita lakukan meditasi sebentar ya. Ya, untuk mengembalikan rasa emosional kalian kembali lagi, lebih rileks lagi, karena kan tadi barusan kita diskusi ya. Ininya pikiran kita agar lebih rileks. Ya, silakan kalian ikuti instruksi yang ada di depan kalian. Kalian ikuti ya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk
Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, bagaimana rasanya setelah melakukan meditasi? Tenang, Lebih rileks, tenang ya. Lebih aman ya rasanya ya. Hati kita lebih enteng, pikiran kita lebih enteng ya. Oke, semua sudah rileks. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya. Nah, untuk maju ke depan kita akan undi kelompok siapa yang akan maju duluan. Kita undi ya. Oke, kelompok 1 boleh maju ke depan. Gantian. Pegang, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Febri Aditya. Saya Dinda Akila Putria. Saya Rahmat Rizky Setiawan. Saya Anissa Ismina Paiha. Saya Selena Divaibowo.
Cara membuat top kopi gula aren. Alat dan bahan: 1 bungkus kopi gula aren, 2 air panas 200 ml, 3 gelas. 4 sendok. Langkah pembuatan: 1. Masukkan serbuk kopi gula aren ke dalam gelas. 2. Tuang air panas ke dalam gelas. 4. Aduk-aduk hingga sebagian serbuk kopi gula aren larut. 4. Kopi siap disajikan. Tips agar minuman ini semakin nikmat. Taburi atasnya dengan krim kocok dan taburan kayu manis. Top kopi gula aren juga bisa disajikan dalam keadaan dingin dengan dicampur es batu. Oke. Ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan terhadap kelompok 1? Ya, Nisa. Saya lebih memahami cara membuat top kopi. Saya lebih memahami cara membuat top kopi. Ayu, boleh? Presentasinya cukup baik. Presentasinya cukup baik. Ada lagi yang ingin memberi masukan atau tanggapan? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sekarang Ibu yang mau bertanya. Judul dari hasil diskusi kalian apa sih? Cara membuat top kopi gula aren. Cara membuat top kopi gula aren. Oke. Ada kesimpulannya? Ada. Apa kesimpulannya? Agar minuman ini semakin nikmat, taburi atasnya dengan krim kocok dan taburkan kayu manis. Top kopi gula aren juga bisa disajikan dalam keadaan dingin dengan dicampur es batu. Oke, bagus. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut, kita undi lagi. Ya, kelompok 2 silakan maju. Siapa yang mau memimpin presentasinya? Agak maju, agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan. Perkenalkan, nama saya Hana Yunita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Habib. Perkenalkan, nama saya Nabila Priya. Cara membuat super bubur. Alat dan bahan. 1 bungkus super bubur. 2 bumbu instan. 3 kecap asin. 4 adankan sapi. 5 kerupuk. 6 1 gelas air panas. Cara pembuatan. 1 masukkan seluruh bubur instan kemasan nomor 1 ke dalam mangkuk. 2 tuang bumbu kemasan nomor 2 dengan jumlah yang diinginkan sesuai selera. Tuang sampai panas sebanyak 1 gelas penuh. 200 cc. Jangan takut terlalu encer. Aduk sampai halus merata. Diamkan kira-kira selama 2 menit sampai bubur mengental. 5 tambahkan kecap asin dan sambal sesuai selera. Kemudian
taburkan abon sapi dan kerupuk sebagai pelengkap. Tips atau kesimpulan, super bubur jika disantap dalam keadaan hangat. Aduh. Sudah? Sudah. Ada yang mau memberi tanggapan? Febri Aditya, apa tanggapan kamu? Saya lebih memahami cara pembuatan super bubur. Oke, yang ingin memberi masukan atau yang ingin bertanya? Kelompok 3. Ya, Rahma. Presentasinya cukup baik. Presentasinya cukup baik. Ada lagi? Tidak? Oke, Ibu yang mau bertanya. Di dalam teks prosedur yang sudah kalian buat, apa langkah-langkahnya? Ada nggak langkah-langkahnya tadi? Ada Apa saja langkah-langkahnya? judul, Langkah-langkah pembuatannya yang mana? 1. Masukkan seluruh bubur instan kemasan nomor 1 ke dalam mangkuk. Oke, ada berapa langkah-langkah pembuatan yang kalian buat? Ada 5. Ada 5. Tips atau kesimpulannya sudah baik, namun kalau bisa lebih lengkapi lagi. Ya? Ya? Oke. Silakan ditutup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terakhir kelompok 3. Siapa yang mau memimpin presentasinya? Siapa? Ayu. Ya, baris apa? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya William Pratama. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahma. Perkenalkan, nama saya Miss Yanti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Al-Fajri. Cara membuat Nutrijar rasa melon. Alat dan buah: 1 bungkus serbuk Nutrijar rasa melon. 2 1,5 2 gelas atau 100 gram gula pasir. 3 2 gelas atau 400 mili air. 4 panci, 5 spatula, 6 kompor. 7 cetakan sesuai selera. 1 ambil panci. 2 pertama, campurkan serbuk Nutrijel dengan setengah gelas gula pasir atau sesuai seleraan manisnya. Lalu tambahkan air sebanyak 2 gelas atau 400 ml. Kemudian aduk rata sembaru panaskan hingga mendidih. Matikan api dan diamkan selama 3 menit. Jika sudah agak dingin, campurkan fruity acid ke dalamnya dan aduk rata. Tuangkan Nutrijel dengan cetakan yang sudah disiapkan. Mudah bukan? Nutrijel lebih nikmat jika disantap dalam keadaan dingin. oke. Ada yang mau memberi tanggapan, masukan, atau pertanyaan? Boleh, Nisa? Saya lebih memahami cara membuat top kopi gula aren. Saya lebih memahami
Cara membuat Nutrijel. Cara membuat Nutrijel. Oke. Kelompok 1 ada tanggapan nggak? Saya. Boleh, Nisa. Saya lebih memahami presentasinya cukup baik. Presentasinya cukup baik. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Ya, kelompok ini sudah bagus. Ya. Boleh ditutup? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Terima kasih. Semuanya sudah berani untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian hebat, kalian berani. Ya, beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, masih semangat? Masih. Kita ice breaking dulu sebentar, oke? Ya, silakan berdiri. Silakan ikuti ya. Oke, semua boleh duduk. Ya, sebelum memasuki kegiatan penutup, adakah materi yang belum kalian pahami? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Oke. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Boleh, Nisa? Lebih memahami teks prosedur. Lebih memahami teks prosedur. Tadi apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang membuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Boleh, Ayu. Urutan teks prosedur, judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, dan tips atau kesimpulan. Oke. Siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Boleh, Miss. Tujuan teks prosedur memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Oke, siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? Tidak ada lagi? Tidak. Oke.
Ya, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian sebagai acuan Ibu sampai mana, sejauh mana kalian memahami tentang materi teks prosedur. Silakan kalian kerjakan soal yang Ibu bagikan. Jangan lupa nama dan kelasnya ditulis. Berapa ini? Silakan dikerjakan ya. Ibu berikan waktu 5 menit pengerjaan. Oke, jangan terburu-buru. Ibu tambahkan lagi waktunya 10 menit pengerjaan. Silakan dikerjakan, disimak, diperhatikan soalnya. 10 menit pengerjaan lama ya nak. Kerjakan dengan hati-hati, konsentrasi, serius. Jangan lupa namanya ditulis. Namanya ditulis. Jadi isi ya, silang aja. Jangan terburu-buru. Perhatikan soalnya. Ya, petunjuknya berilah tanda silang. Olip, sudah? Belum. Pelan aja ngerjainnya. Perhatikan soalnya. Rizky, ada yang bingung? Enggak.
Lilian udah diperiksa lagi. Ya, diperiksa lagi ya. Belum. Kalau ada yang sudah diperiksa kembali. Sudah semua? Sudah. Silakan dikumpulkan per kelompok. Nanti Ibu yang ambil. Ya, kumpulkan ya. Dirapikan. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Ya, Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Senang. Dapat ilmu ceria. Bahagia, bergembira. Senang bertemu teman-teman. Adakah hal yang menarik yang kalian alami? Ada. Ya, apakah kalian memahami materi yang Ibu sampaikan? Memahami ya, paham. Oke, bisakah kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? 5. Wow, 5, hebat sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar akan memasuki materi baru, yaitu bab 4, belajar berwirausaha. Ya. Terima kasih untuk kalian karena telah menjadi murid yang hebat. Tetap semangat dan selalu rajin belajar. Oke, semua boleh dimasukkan bukunya. Boleh dimasukkan alat tulisnya.
Boleh? Siap-siap? Oke. Itu masukin. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Oke, sudah siap? Ya, Ibu ulangi lagi. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kalau kau mau pulang duduk rapi. Duduk. Kalau kau mau pulang senyum manis. Senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk rapi, senyum manis, lalu berdoa. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ibu untuk kalian selalu rajin belajar, ya, selalu rajin belajar dan terapkan pula dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kalian pelajari. Jangan sampai kalian hanya sebatas di sekolah saja ya, tapi diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Oke? Silakan semuanya boleh pulang. Oke, untuk ini kelompok 2 boleh pulang duluan. Hati-hati ya. Kelompok 1. Mantap, Pak. Ya. Ya, kelompok 3. Ya, hati-hati ya.